Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pagi ini Bapak akan menjelaskan kembali pertemuan ke-11 ya, pemberantasan hak manusia yang tentunya adalah di mana adik bisa memahami tentang eliminasi fekal. Ya, pertama-tama pengertian eliminasi fekal. Yang kedua anatomi sistem pencernaan. Ketiga, fisiologi sistem pencernaan. Keempat, masalah-masalah dalam eliminasi fekal. Nah, dari semua itu, Bapak jelaskan dulu pertama ada konsep eliminasi. Nah, eliminasi fekal adalah proses pengeluaran sisa pencernaan melalui anus. Nah, sistem pencernaan merupakan saluran panjang, kurang lebih 9 meter, yang terlibat dalam proses pencernaan makanan, dari mulut sampai dengan anus. Nah, saluran ini akan menerima makanan dari tubuh dan mempersiapkan untuk diserap serta bercampur dengan enzim dan zat cairan melalui proses pencernaan, baik dengan cara mengunyah, menelan, dan mencampur menjadi zat-zat isi. Nah, untuk anatomi fisiologi pencernaan, yaitu mulut, ada saluran GI secara mekanis dalam kimiawi memecah nutrisi ke ukuran dan bentuk yang sesuai. Semua organ pencernaan bekerja sama untuk memastikan bahwa massa atau bolus makanan mencapai daya absorpsi nutrisi dengan aman dan efektif. Nah, untuk gigi mengunyah makanan memecahkan menjadi berukuran yang dapat ditelan. Ya, seperti yang paling kecil. Secretia limfa mengandung enzim. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah pencernaan di esophagus. Begitu makanan masuk di bagian atas esophagus, makanan berjalan melalui otot sirkulasi yang memecahkan udara memasuki esophagus dan makanan mengalami reflux, reflux ya, yang bergerak ke belakang kembali ke tenggorokan. Nah, bolus makanan menelusuri esophagus yang panjangnya kira-kira 25 cm. Makanya didorong oleh gerakan peristaltik lambat yang dihasilkan oleh kontraksi involunter dan relaksasi otot halus secara bergantian. Nah, dalam 15 menit, bolus makanan bergerak menuruni esophagus dan mencapai sphincter esophagus bagian bawah. Nah, jadi sphincter esophagus bagian bawah terletak di antara esophagus dan lambung. Nah, itu di dalam esophagus. Ya. Nah, untuk lambung sendiri, makanan disimpan untuk sementara dan secara mekanis dan kimiawi dipecah untuk dicerna dan diabsorpsi lambung mensekresi asam hidroklorida, yaitu lendir, enzim pepsin, dan faktor intrinsik. Nah, konsentrasi HCl mempengaruhi keasaman lambung dan keseimbangan asam basa. Nah, HCl membantu mencampur dan memecahkan makanan di lambung. Ya. Itu lendir melindungi mukosa lambung dan keasaman dan aktivitas enzim. Nah, lambung ini adalah mencerna protein. Pepsin ini mencerna protein, walaupun tidak banyak pencernaan yang berlangsung di lambung. Nah, faktor intrinsik adalah komponen penting yang dibutuhkan untuk mengabsorpsi vitamin B12 di dalam usus dan selanjutnya untuk pembentukan sel darah merah normal. Ya, ya selanjutnya adalah usus halus. Selama proses pencernaan normal, timus meninggalkan lambung dan memasuki usus. Nah, usus halus merupakan sebuah saluran dengan diameter sekitar 2,5 cm dan panjang 6 meter. Nah, usus halus dibagi menjadi 3 bagian, duodenum, jejunum, dan ileum. Thymus bercampur dengan enzim-enzim pencernaan, misalnya empedu dan amylase. Ya, amylase saat berjalan melalui usus. Nah, usus besar, ya itu di mana bagian bawah disebut usus besar itulah kolon, karena ukuran diameternya lebih besar daripada usus halus. Namun panjangnya yakni 1,5 sampai 1,8 meter, jauh lebih pendek. Ya. Usus besar dibagi menjadi cecum, kolon, dan rektum. Usus besar merupakan utama dalam eliminasi fekal. Nah, ini usus besar, cecum, timus yang tidak diabsorpsi memasuki cecum melalui kartum ileoskakal. Kartum ini merupakan lapisan otot sirkulat yang mencegah
regurgitasi, dan kembalinya isi kolon ke usus halus. Nah, usus besar atau kolon, walaupun kimus yang memasuki kolon, volume air menurun saat kimus bergerak di sepanjang kolon. Kolon dibagi menjadi kolon ascendens, kolon transversal, kolon descendens, dan kolon sigmoid. Kolon dibangun oleh jalan otot yang memungkinkannya menampung dan mengeliminasi produk buangan dalam jumlah besar. Kolon memiliki 4 fungsi yang saling berkaitan: absorpsi, proteksi, sekresi, dan eliminasi. Nah, usus besar rektum, produk buangan yang mencapai bagian kolon sigmoid disebut feses. Sigmoid menyimpan feses sampai beberapa saat sebelum defekasi. Rektum merupakan bagian akhir pada saluran BL. Nah, dalam kondisi normal, rektum tidak berisi feses sampai defeksi. Rektum dibangun oleh lipatan-lipatan jaringan vertikal dan transversal. Nah, ini proses defekasi. Refleks defekasi intrinsik ya berawal dari feses yang masuk ke rektum sehingga terjadi di extensive rectum yang kemudian menyebabkan rangsangan pada efektus meniscus dan terjadinya gerakan peristaltik. Setelah feses sampai di anus secara sistematis sphincter dan internal relaksasi, maka terjadilah defekasi. Nah, refleks defekasi parasimpatis yaitu feses yang masuk ke rektum akan merangsang saraf rektum yang kemudian diteruskan ke jaras spinal. Spinal cord dari jaras spinal kemudian dikembalikan ke kolon descendant, sigmoid, dan rektum, menyebabkan intensifnya peristatik, relaksasi sphincter internal, maka terjadilah defekasi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi eliminasi fekal ada usia, itu perubahan dalam tahap perkembangan yang mempengaruhi status eliminasi terjadi di sepanjang kehidupan. Ya. Yang ada diet, asupan makanan setiap hari secara teratur, ya, membantu mempertahankan pola peristatik yang teratur di dalam kolon. Makanan yang dikonsumsi individu mempengaruhi eliminasi makanan yang pembentukan massa mengabsorpsi cairan sehingga meningkatkan massa feses. Ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi eliminasi lagi yaitu asupan cairan. Asupan cairan tidak adekuat atau gangguan yang menyebabkannya menghilangkan cairan seperti muntah yang mempengaruhi karakter feses. Ya. Asupan cairan yang menurun memperlambat pergerakan makanan yang melalui usus. Ya. Selanjutnya aktivitas fisik. Aktivitas fisik meningkatkan peristatik, sementara ambulasi dini setelah klien menderita suatu penyakit dianjurkan untuk meningkatkan dipertahankannya eliminasi normal. Ada lagi faktor psikologis. Apabila individu mengalami kecemasan, ketakutan, atau marah, muncul respons stres yang membuat tubuh membuat pertahanan untuk menyediakan nutrisi yang dibutuhkan dalam upaya mempertahankan tersebut. Yaitu proses pencernaannya dipercepat dan diperistatik meningkat. Nah, ada kebiasaan pribadi. Kebiasaan ini eliminasi pribadi mempengaruhi fungsi usus. Kebanyakan individu merasa lebih mudah melakukan defekasi di kamar mandi mereka sendiri pada waktu yang paling efektif dan paling nyaman bagi mereka. Yang kedua, kerja yang sibuk dapat mengganggu kebiasaan dan mengakibatkan perubahan. Ya, gitu. Nah, faktor yang mempengaruhi eliminasi fekal ada kehamilan. Seiring dengan meningkatnya usia kehamilan dan ukuran fetus, tekanan diberikan kepada rektum. Obstruksi sementara akibat keberadaan fetus mengganggu pengeluaran feses. Ya, ini pada wanita hamil sering mengedan selama defekasi dapat menyebabkan hemoroid yang permanen. Ya, pembedahan dan anestesi. Agen anestesi yang digunakan selama proses pembedahan membuat gerakan peristatik berhenti untuk sementara waktu. Ya, pembedahan yang melibatkan manipulasi usus secara langsung sementara akan menghentikan gerakan peristatik. Kondisi ini disebut ilus paralitik ya, yang biasanya berlangsung sekitar 24 sampai 48 jam. Nah, ada lagi obat-obatan faktornya. Beberapa obat-obatan memiliki efek samping yang dapat mengganggu eliminasi normal. Obat-obat untuk menangani depresi telah tersedia, ya, laksatif dan katarktif, melunak feses dan meningkatkan peristaltik. Walaupun sama, kerja laksatif lebih ringan daripada katarktif.
taktik kataktik ya. Terhadap pemeriksaan diagnostik, pada kasus penggunaan barium endema atau endoskopi, klien biasanya menerima kataktik dan endema. Pengolahan usus dapat mengganggu eliminasi sampai klien dapat makan dengan normal. Ya, masalah berikutnya dalam eliminasi fekal, konstipasi. Konstipasi yaitu menurunnya efek sakit buangan air besar BAB. Konstipasi dengan pengeluaran feses yang sulit, keras dan mengenyang. Ya, yang merupakan tumpukan feses ya, yang keras di rektum dan tidak bisa dikeluarkan. Penyebab konstipasi berulang dan permintaan yang dapat menimbulkan konstipasi. Ya, ya tidak BAB, bisa anoreksia, gemuk ataupun kram dan nyeri di rektum. Nah, diare juga merupakan masalah daripada eliminasi fekal. Peningkatan infeksi BAB lebih dari 3 kali sehari dengan kuantitas cairan di usus melewati usus halus kolon dengan sangat cepat hingga absorpsi makanan dan cairan menjadi sedikit dan feses menjadi encer. Pasti tidak dapat mengontrol dan menahan BAB. Inkontinensia fekal ya, kemampuan mengontrol BAB dan udara dari anus sehingga BAB encer dan jumlahnya banyak, menyertai dengan gangguan fungsi sphincter anal, penyakit neuromuskuler, ya, trauma spinal cord, dan tumor sphincter anal eksternal. Nah, saya lah flatulens, ya, yaitu menumpuknya gas pada lumen usus. Ya, dinding usus megang dan berdistensi, merasa penuh nyeri dan kram, biasanya gas keluar melalui mulut, sendawa, atau anus flatus ya. Seperti hal yang menyebabkan peningkatan gas dari usus adalah pemecahan makanan oleh bakteri yang menghasilkan gas metana, pembusukan di usus yang menghasilkan CO2. Nah, hemoroid yaitu dilatasi pembengkakan vena pada dinding rektum, bisa internal ataupun eksternal. Hal ini terjadi pada proses pendeteksi yang keras, kehamilan, gagal jantung, dan penyakit hati menapis. Nah, itu materi yang bisa Bapak bahas. Dan mahasiswa bisa memahami ya. Di pertemuan selanjutnya akan dibahas lagi ya. Dapat tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam Sunda.